Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 13 dengan judul perikop perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.' Demikianlah sabda Tuhan." Lalang di sini diumpamakan orang jahat. Gandum diumpamakan orang baik. Di dunia ini, orang jahat dan orang baik itu hidup bersama, tumbuh, lahir dan tumbuh bersama. Lalang dan gandum, orang jahat dan orang baik. Sementara para pekerja dari Tuhan ingin memotong lalang itu. Maukah Tuhan supaya kami mencabut lalang itu? Itu seperti Tuhan atau malaikat Tuhan yang ingin mencabut nyawa dari orang-orang jahat di dunia ini, yang selalu membuat kerugian, kerusuhan, kekacauan, pembunuhan, pemberontakan, penipuan, berbagai macam yang keji-keji itu. Itulah orang-orang jahat. Malaikat Tuhan sebetulnya mau mencabut nyawa, dicabut saja supaya orang-orang baik di dunia ini tidak menjadi korban. Tetapi Tuhan bilang, tidak perlu, jangan. Sebab mungkin nanti orang baik itu juga ikut tercabut nyawanya pada saat kamu mencabut nyawa orang jahat itu. Biarkanlah mereka keduanya tumbuh bersama sampai saatnya waktu menuai, sampai saatnya dua-duanya mesti pulang menghadap Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yesus. Pada saat itu, setelah dicabut dua-dua nyawanya itu antara orang baik dan orang jahat, yang jahat dahulu langsung dikumpulkan berberkas-berkas, lalu bukan dimasukkan ke lumbung tetapi dibakar, dimusnahkan. Kemudian baru yang baik, orang-orang yang baik dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam rumah Tuhan, yaitu kerajaan surga. Jadi kita di sini juga harus sabar. Memang kita semua punya idealisme. Idealnya itu orang jahat segera diberi kesempatan dulu tobat. Tapi kalau udah nggak mau, bahkan berkali-kali nggak mau, ya sudah dicabut saja nyawanya. Tapi Tuhan nggak seperti itu ya. Makanya kita juga harus sabar supaya kita sendiri jangan jadi ikut-ikutan jahat. Ya, itu resikonya orang baik dan orang jahat tumbuh bersama itu. Kalau orang baiknya nggak kuat, ikut-ikutan jahat. Kalau orang baiknya yang lebih kuat, yang jahat jadi baik, bertobat. Jadi kita juga harus kuat supaya mengajak orang yang jahat itu jadi baik, jadi bertobat. Jangan kebalikannya, jangan kita ikut-ikutan jahat. Itu namanya nanti rugi, ya rugi besar. Jadi yang baik tetap baik, pertahankan sampai saatnya tuaian tiba, sampai saatnya Tuhan menuai, mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, ke dalam surga, dan si jahat itu dibuang ke tempat pembakaran. Itulah kerajaan surga.
Jadi yang menabur siapa? Seorang musuh. Musuh menaburkan benih. Musuh dari Tuhan yaitu setan, iblis. Itu yang menabur benih. Benihnya itu di mana? Di dalam hati manusia. Makanya jangan sampai kita kena benih setan, itu harus segera dibersihkan ya. Kalau ada ketaburan setan itu harus segera disingkirkan, dibersihkan, dihilangkan, supaya jangan sampai kita menjadi orang jahat. Sebab kalau tidak, nanti kita akan dibuang juga oleh Tuhan. Jadi kalau kita kena tabur roh-roh jahat itu, jangan sampai kita membiarkan tumbuh sifat yang jahat itu di dalam diri kita. Langsung kita hapus ya, kita matikan itu sifat-sifat jahat itu, iri, dengki dan sebagainya itu supaya kita tidak menjadi orang jahat. Sebaliknya kita tempatkan, kita tampung benih yang baik yang dikirimkan oleh Tuhan, yang ditabur oleh Tuhan. Lalu kita jaga, rawat, akhirnya tumbuh bagus. Jadilah kita orang yang baik sampai saatnya menuai. Tetap sabar dan tetap jaga roh, jaga jiwa, jaga tubuh, supaya tetap dalam keadaan layak, bersih di hadapan Tuhan di saat penuaian. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.